saya mau ngebahas satu topik yang mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita semua, yaitu tentang rokok dan perokok. Jadi gini teman-teman, teman-teman punya gak sih teman yang ngerokok? Atau teman-teman juga perokok? Menurut teman-teman, merokok atau perokok itu kayak gimana sih kehidupannya? Apakah mereka hidupnya susah? Atau hidup mereka senang? Atau gimana? Terus menurut teman-teman, para perokok itu sadar gak sih bahwa rokok itu berbahaya buat kehidupan? Kayak yang udah ditulis di bungkus-bungkus rokok sekarang, kayak misalnya rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu, atau rokok membunuhmu. Dan banyak yang ngejokes atau membercandai kata-kata itu dengan statement kayak misalnya, rokok kan membunuhmu, bukan membunuhku, kata yang perokok. Menurut saya pribadi sih jokes kayak gitu nggak lucu ya, lebih cenderung kayak omongan orang apatis, ya nggak sih? Oh iya, for your information dulu ya teman-teman, saya juga adalah perokok dan saya mulai merokok sejak tahun 2019 atau tepatnya beberapa bulan, 3 atau 4 bulan setelah saya masuk ke dunia kerja. Karena lingkungan tempat saya bekerja rata-rata perokok, jadi entah gimana saya pun terbawa jadi merokok. Ini bukan berarti saya membenarkan rokok atau menyalahkan lingkungan kerja saya yang membuat saya jadi perokok ya. Jadi di sini saya cuma pengen sharing aja teman-teman tentang beberapa hal mengenai rokok, yaitu tentang kenapa saya merokok, kenapa saya tidak berhenti merokok, dan bagaimana rokok itu mempengaruhi saya secara pribadi ya. Jadi ini sebenarnya curhat opini saya pribadi ditambahkan beberapa data yang pernah saya dengar dari berbagai aspek gitu. Kalau misalnya masuk akal silakan diterima, kalau misalnya tidak masuk akal silakan disanggah aja. Saya pengennya kita sharing aja, diskusi gitu. Buat teman-teman yang gak ngerokok mungkin punya pemikiran kayak gini, ngapain sih ngerokok? Rokok kan gak sehat, rokok kan buang-buang uang, bakar uang atau gimana. Tapi gini teman-teman perlu tahu bahwa banyak perokok yang sebenarnya ingin berhenti merokok, tapi sangat sulit untuk berhenti merokok karena beberapa alasan. Entah itu karena lingkungan, entah itu karena kebiasaan, entah itu karena efek dari rokok itu sendiri memberikan sesuatu yang tidak didapatkan oleh para perokok kalau mereka tidak merokok selain dari rokok gitu. Salah satu efek yang diberikan oleh rokok kepada perokok yang sudah terbiasa dengan rokok adalah rasa tenang gitu. Dan itu jadinya refleks teman-teman. Maksudnya refleks itu kayak gini teman-teman, ketika teman-teman sudah terbiasa merokok dalam keseharian teman-teman atau ketika teman-teman berkegiatan, rokok itu akan menjadi suatu rutinitas yang tanpa teman-teman sadari teman-teman akan lakukan gitu. Jadi misalnya gini, ketika teman-teman terbiasa berpikir atau memikirkan sesuatu sambil ngerokok, maka ketika teman-teman gak ngerokok, teman-teman tuh gak bisa mikir. Buat teman-teman yang gak ngerokok mungkin gak ngerti atau gak paham rasanya. Tapi efek dari rokok tuh sampai-sampai kayak gini teman-teman, ada orang yang pemikir cerdas, pemikir kritis, dan dia adalah perokok. Dia adalah orang yang sangat kritis terhadap sesuatu, atau mungkin segala hal, atau mungkin banyak hal, tapi itu hanya terjadi ketika dia merokok. Ketika dia tidak merokok, justru dia sampai-sampai tidak bisa berpikir loh teman-teman. Ada orang yang kayak gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ketika saya baca-baca referensi atau beberapa artikel yang membahas tentang rokok dan dampaknya, ternyata memang rokok itu memberi efek tenang teman-teman. Dari psikologi, dari kesehatan juga membuktikan seperti itu. Bagaimana bisa? Sederhananya adalah ketika teman-teman merokok, maka teman-teman melakukan olah pernapasan di mana teman-teman menarik napas panjang lalu mengeluarkannya perlahan-lahan. Itu adalah salah satu terapi yoga atau terapi pernapasan teman-teman. Ternyata ya yang mungkin kalau misalnya teman-teman belum aware, teman-teman jadi tahu. Terus yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini pembelaan dari seorang perokok agar ia bisa terus merokok gitu? Jawabannya enggak, ini cuma ngasih tahu aja. Saya mau curhat tentang rokok menurut perspektif seorang saya gitu. Dan ada satu hal lagi yang perlu diketahui, bahwa tidak semua perokok itu saling mendukung satu sama lain. Jujur, ini pribadi saya sendiri ya. Saya adalah perokok, tapi saya juga membenci beberapa tipikal perokok yang nggak tahu diri. Gimana ya ngejelasinnya? Mungkin kayak gini deh. Teman-teman mungkin pernah mendengar beberapa kabar buruk di mana ada kecelakaan terjadi karena sekar rokok dari perokok yang mengemudi. Entah itu motor ataupun mobil.
Itu bahaya dan sangat menyebalkan banget orang-orang kayak gitu, orang yang merokok sambil berkendara. Dan kurang ajarnya lagi adalah kalau misalnya pakai motor gitu ya, masih bisa dimaklumi kalau sekarnya berterbangan gitu, karena dia nggak punya wadah untuk menaruh sekarnya gitu. Walaupun ya itu tidak membenarkan perokok yang berkendara menggunakan motor, tapi ini yang mobil loh, orang yang merokok di mobil dan nggak menyiapkan asbak di mobil itu, sehingga mereka kalau membuang sekar ya harus keluar jendela yang tangannya tuh melambai keluar, terus menjentikan jari sambil membuang sekar rokoknya. Itu kurang ajar banget. Kalau misalnya perokok di motor, mereka biasanya membuang sekarnya itu ke bawah, jadi tangan rokoknya di tangan kiri, tangan kanan kan gas, rokok di tangan kiri, mereka buang sekarnya itu ke bawah sehingga nggak terbang ke atas. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu masih bisa ditolerir lah, soalnya sekarnya nggak sampai ke muka, paling nabrak-nabrak kendaraan lain gitu, terus langsung ke geleng-geleng. Tapi ini mobil, tangannya tinggi, dia buang sekar rokok itu pasti setidaknya di jarak atau di tinggi yang sama dengan muka para pengemudi motor gitu. Dan itu bahaya, banyak kasus kecelakaan karena hal sesepele ini gitu. Ini adalah salah satu tipikal perokok yang menurut saya sangat-sangat, bahasa saya ya, biadab gitu. Dan yang perlu teman-teman tahu adalah saya tidak ada niatan untuk membenarkan perokok di kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Dua-duanya sebenarnya tidak bisa dimaafkan gitu ya. Tergantung bagaimana menyikapinya. Kalau yang mobil harusnya lebih elegan dan tidak terlihat kalau dia merokok sekalipun gitu. Mereka bisa nyiapin asbak murah deh. Kalau nggak bisa beli asbak buat mobil ya beli air minum gelas plastik, terus sisain airnya 1/4 dari gelas itu buat jadi asbak. Taruh deh, udah jadi asbak. Nggak perlu asbak yang mahal, hanya butuh aqua gelas atau botol, bukan botol ya aqua gelas gitu, aqua gelas tapi airnya masih ada, atau isi air apa gitu 1/4-nya aja, supaya nanti ketika mau matiin rokok tinggal cemplungin tuh ke si air, langsung mati kan rokoknya, aman. Banyak perokok yang punya mobil tapi nggak nyiapin asbak buat di mobilnya, ketika dia sadar bahwa ketika dia berkendara juga dia masih merokok. Dan buat perokok yang naik motor, tolong tahan dulu libido kalian buat ngerokok ketika kalian sedang berkendara. Saya nggak melarang kalian untuk berkendara, saya juga nggak melarang kalian buat ngerokok, but know your position and your time gitu loh. Tahulah posisi kalian tuh sedang di mana. Jangan sampai kesenangan kalian untuk merokok menciderai orang lain, apalagi sampai masuk rumah sakit buta. Banyak loh, ada loh yang kasusnya sampai buta, dioperasi matanya karena sekar rokok yang masih nyala tuh baranya. Oke, intinya kayak gitu. Dan sekarang saya mau ngobrol lagi tentang saya pribadi, yaitu tentang kenapa saya bisa jadi seorang perokok dan alasan kenapa saya nggak berhenti ngerokok. Jadi gini, seperti yang saya bilang di awal ya, saya tuh merokok sejak saya masuk ke dunia kerja, dan tepatnya saya dikenalkan dengan rokok oleh teman-teman kerja saya gitu. Apakah saya salah? Mungkin saya salah. Apakah teman-teman saya salah? Tidak, mereka mungkin tidak salah. Karena gini, logikanya adalah semua orang pasti mau share pengalaman mereka dan kebaikan yang buat mereka baik gitu ya. Mungkin teman-teman kerja saya berpikiran bahwa merokok itu bisa menghilangkan stres dari kerja, makanya mereka ngajak saya buat ngerokok. Awalnya saya itu hanya menghargai teman-teman saya, teman-teman kerja saya yang menawari saya rokok supaya mereka tidak tersinggung atau sakit hati karena saya sendiri yang nggak ngerokok di situ. Jadi akhirnya saya ngerokok sama mereka setiap jam istirahat. Tapi hal itu kemudian berlanjut sampai akhirnya saya pun mentraktir mereka beli rokok dan saya pun jadi terbiasa merokok. Mungkin sederhananya pesan yang bisa teman-teman ambil adalah kalau teman-teman belum merokok maka jangan pernah penasaran atau mulai untuk ngerokok. Hal ini juga berlaku untuk vape ya, yang baru-baru ini viral atau mungkin dari beberapa tahun ke belakang sempat naik daun dan sampai sekarang masih eksis gitu. Jangan coba, don't try it even once. Jangan pakai alasan ubar penasaran atau ngilangin penasaran. Jangan, sekali nyoba bisa jadi bablas ketagihan atau bablas nggak bisa berhenti. Jangan.
Terus kalau misalnya udah kadung ngerokok gimana dong? Kalau misalnya dia nanya kayak gitu, maka jawabannya bisa kok berhenti, bisa. Apakah saya berhenti? Belum. Tapi sudah ada beberapa orang yang mungkin bisa dianggap peduli menawarkan beberapa solusi untuk berhenti. Beberapa di antaranya, yang satu ada terapi mengganti rokok dengan permen, dimana kalau misalnya sehari saya mengkonsumsi 12 batang atau 20 batang, maka setiap batangnya diganti dengan 2 butir permen. Jadi dalam sehari saya mengkonsumsi 40 permen untuk menggantikan rokok, dan saya dilarang untuk ngerokok sama sekali. Atau ada juga solusi di mana saya ikut hipnoterapi untuk mensugesti diri saya bahwa rokok itu buruk, atau memperkuat sugesti saya untuk berhenti ngerokok kayak gitu. Tapi kan kita tahu bahwa hipnoterapi itu nggak murah, jadi bisa dilakukan secara sendiri, yaitu dengan memberi sugesti kepada diri sendiri, motivasi kepada diri sendiri bahwa kita harus berhenti. Atau jadilah melarat, jadi orang susah. Ketika tertekan oleh ekonomi, mau tidak mau manusia akan survive dengan melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah saving money dan mengurangi hal-hal yang tersier atau sekunder. Dan rokok gak mungkin dong dijadikan primer. Pasti ketika terhimpit oleh masalah finansial, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Terus kan saya bantah tuh ya saran-saran dari beberapa orang yang peduli ke saya itu. Saya bantah gini, tapi kan ada orang yang udah susah tapi ngerokok tetap aja jalan. Terus dijawabnya ya sederhana aja, ya merekanya aja nggak tahu diri. Mereka tuh ngerokok ya ngerokok, tapi apakah mereka beli? Kan enggak. Kebanyakan orang yang lagi susah dan gak mau berhenti ngerokok karena mereka gak sadar-sadar juga, mereka ya minta rokoknya. Coba aja cek, dan ternyata memang bener. Rata-rata orang yang lagi terhimpit masalah finansial itu emang, kalau memang dia perokok dan gak berhenti ngerokok, rokoknya ya hasil minta, kalau gak dikasih. Jarang banget dia beli. Jadi mungkin solusi yang terakhir dimana kita jadi bisa berhenti merokok karena himpitan ekonomi bisa jadi efektif, bisa juga enggak, tergantung dari kedewasaan pribadi perokok tersebut kali ya. Sedangkan kalau misalnya ngebahas tentang saya pribadi ya, balik lagi ke saya. Alasan kenapa saya belum berhenti merokok adalah karena sampai sekarang saya masih belum menemukan pengganti yang tepat untuk rokok itu sendiri. Maksudnya pengganti itu, kalau misalnya saya berhenti merokok dan mengganti ke permen, saya udah pernah nyoba dan ternyata nggak berhasil. Karena apa? Ketika saya menggantinya dengan permen, itu tidak membantu sama sekali gitu. Saya tetap rokok gitu, malah justru rokok jadi tambah enak kalau sambil ngemut permen gitu. Makanya untuk solusi permen belum efektif. Untuk hipnoterapi saya belum pernah nyoba karena memang saya belum punya uangnya. Untuk mensugesti diri sendiri pernah nyoba dan memang berhasil, tapi sayangnya sugesti itu kalah oleh lingkungan. Jadi entah ini saya pribadi atau teman-teman juga sama. Ketika teman-teman mensugesti diri sendiri, ketika saya mensugesti diri saya sendiri, itu berhasil hanya ketika saya sendiri. Ketika saya sudah berkumpul dengan teman-teman yang lain, maka sugesti itu batal. Maka dari itu sampai sekarang saya masih belum nemu solusi yang benar-benar bisa bikin saya berhenti buat ngerokok gitu. Dan saya belum nyoba terhimpit masalah finansial apakah efektif atau tidak buat diri saya pribadi. Saya belum nyoba. Ada juga yang ngasih saran sih sebenarnya, coba deh kamu belajar dari orang-orang yang udah jadi korban dari rokok itu sendiri, kamu pasti merenung. Untuk solusi yang satu itu sih saya belum nyoba juga, tapi kayaknya nggak akan terlalu efektif. Karena apa? Karena tanpa perlu ketemu dengan orang-orang seperti itu pun harusnya saya sudah bisa belajar dari kisah orang-orang yang sempat viral, terluka atau tercederai fatal, sampai operasi, bahkan sampai terenggut nyawa hanya karena rokok. Tapi toh itu tidak membuat saya jera gitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin di antara teman-teman yang berhasil keluar dari dunia perokokan atau dari jerat rokok, boleh dong di-share tipsnya gimana caranya di bawah, atau dibuat dalam bentuk konten yang nanti bakal saya tonton atau saya baca. Karena jujur saya sampai sekarang masih mencari yang murah, bisa dilakukan oleh semua kalangan, gak cuma orang-orang kaya, dan berhasil gitu. Terbukti dengan diri pribadi gitu. Kalau misalnya hanya masukan-masukan tuh kadang, apalagi dari orang-orang yang sebenarnya nggak ngerokok gitu, hanya ngasih saran tuh kadang nggak ngena gitu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri yang mungkin pengalamannya dari perokok berhenti dan lama tidak kembali lagi jadi perokok, mungkin itu bisa dibilang berhasil. Dan boleh dong agak di-share
tips and triknya gitu gimana. Ya mungkin itu aja sih yang pengen saya curhatin soal rokok dan kebiasaan saya merokok yang sampai sekarang masih aktif. Untuk sekarang sih, untuk tahap sekarang sih saya bisa ngabisin paling banyak 2 bungkus dalam sehari. Itu termasuk udah akut nggak sih? Itu paling banyak sih ya, rata-rata setengah bungkus atau 1 bungkus sih. Tapi kalau misalnya lagi nongkrong atau ada kegiatan nginep-nginep atau kegiatan yang bareng-bareng gitu, itu bisa sampai 2 bungkus sehari. Itu udah termasuk parah nggak sih? Bahaya nggak sih? Ya mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Maaf kalau misalnya topiknya jadi kemana-mana, melenceng kemana-mana. Ya ini cuman saya pengen curhat aja. Kalau ada baiknya ya silahkan diambil. Kalau enggak ya udah. Ya pokoknya sesuai prinsip Asbun, ambil baiknya, buang buruknya, dan tambahin kurangnya. Benar-benar ini cuman curhat dan semoga ada manfaatnya. Kalaupun enggak ya mohon maaf. Semoga enggak wasting your time ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Asbun. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.